Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di SD Islam Putra Dharma yang kita cintai dan kita banggakan. Apa kabar Ananda semua? Semoga kalian sehat ya. Jumpa lagi bersama Bunda Tanti. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini Bunda dapat menjumpai kalian. Sebelum kita masuk kepada materi, ada baiknya kita membaca basmalah agar kita dapat memahami materi pada kali ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membawakan materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah merupakan sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di pembuluh darah yang saling berhubungan. Peredaran darah manusia juga merupakan peredaran darah ganda karena mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Sistem peredaran darah ada 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Marilah kita membahas satu persatu. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Berikut adalah urutan pada peredaran darah besar. Darah yang mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh melalui aorta, melewati pembuluh arteri, menuju tubuh bagian atas dan bagian bawah. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian, darah yang mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui pembuluh vena sampai ke serambi kanan. Kita akan lanjutkan dengan sistem peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut adalah urutan peredaran darah kecil pada manusia. Darah yang mengandung karbon dioksida mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian, dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah yang mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan sampai ke serambi kiri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai organ-organ peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung diselaputi oleh suatu membran pelindung yang disebut perikardium. Dinding jantung terdiri atas jaringan ikat padat yang membentuk suatu kerangka fibrosa dan otot jantung. Organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat
tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Pembuluh darah dibagi menjadi dua macam, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh vena. Yang pertama adalah pembuluh nadi. Pembuluh nadi atau pembuluh arteri adalah pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Yang kedua adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Pembuluh vena atau pembuluh balik ialah pembuluh darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Sekarang kita akan lihat perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh vena yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang pertama adalah kita lihat dinding pembuluh arteri lebih tebal dan lebih elastis dibanding dengan pembuluh vena yang tipis dan kurang elastis. Kemudian kita lihat katup pada pembuluh arteri hanya ada satu yang terdapat pada pangkal arteri. Sementara katup pada pembuluh vena ada banyak yang terdapat pada sepanjang pembuluh vena. Organ peredaran darah selanjutnya adalah darah. Darah tersusun atas bagian yang padat dan bagian yang cair. Bagian yang padat terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit. Adapun yang cair terdiri dari plasma darah. Kemudian kita juga akan melihat kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama ada anemia atau kurang darah. Disebabkan oleh kekurangan hemoglobin di dalam darah. Yang kedua ada varises. Gangguan ini disebabkan karena adanya pelebaran pembuluh darah di betis. Yang ketiga ada hemoroid atau ambeien. Hal ini disebabkan pelebaran pembuluh balik pada anus. Keempat ada leukemia atau kanker darah, yaitu meningkatnya jumlah sel darah putih secara berlebihan sehingga memakan sel darah merah. Yang kelima ada hemofilia, yaitu kelainan akibat darah sulit membeku. Kemudian kita juga akan melihat cara menjaga kesehatan jantung agar tetap sehat. Yang pertama adalah memperbaiki asupan nutrisi bagi tubuh. Kedua, melakukan olahraga secara teratur. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, membatasi asupan lemak, garam, dan gula. Baiklah, materi pada hari ini sudah selesai. Kemudian, Bunda juga akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu melengkapi gambar yang sudah Bunda sediakan. Jangan lupa kalian menggambar jantungnya, kemudian kalian sebutkan ruang-ruang yang ada pada jantung beserta fungsinya. Nah, alhamdulillah pelajaran sudah selesai. Marilah kita semua selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, sehingga kita semua dapat belajar bersama kembali di SD Islam Putra Dharma yang kita cintai dan kita banggakan. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.